apakah AI itu merupakan ancaman, tantangan, atau peluang? Bagaimana AI itu harusnya digunakan untuk memajukan manusia, bukan untuk menggantikan manusia, seperti itu Bang. Ketika saya usia 8 tahun, I had my first job. Jadi saya kerja di Time Zone sebagai penjual koin. 80% masyarakat Indonesia itu agree bahwa AI memperbaiki. Artinya mereka punya positive thinking terhadap AI. Didukung oleh Kita akan mengundang sosok yang akan memberikan perspektif tentang pentingnya AI dalam kehidupan kita, dan AI ini merupakan ancaman, tantangan, atau peluang. Jadi nanti kita akan merefleksikan informasi yang akan disampaikan ini untuk kepentingan kita, baik yang saat ini masih kuliah maupun yang sudah sebentar lagi bekerja. Baik, kalau gitu kita sambut dengan meriah Stephanie Riyadi. Kalau begini panggilnya ibu, kakak, atau apa ya? Terserah. Terserah. Halo juga. Welcome to the UPH campus. Oh iya, ini seakan-akan rumahnya Kick Andy juga ini. Udah keberapa kali Pak? Kelima kalinya. Oh, Kick iya. Andy di UPH. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih UPH. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bukan saja pada tim Kick Andy, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi fasilitator untuk memberikan inspirasi, ilmu pengetahuan kepada siapapun, tidak terbatas pada teman-teman yang kuliah di sini. Ya, karena ini konteksnya formal, jadi aku panggil Ibu Stephanie. Boleh, saya Boleh. panggil Bang Andi boleh juga ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama ini secara umum, ya, apakah AI itu merupakan ancaman, tantangan, atau peluang? Nah, silakan bisa disampaikan. Thank you Bang Andi untuk pertanyaannya. Salam juga, salam kenal adik-adik yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswi UPH. Mungkin menurut saya kata pertama yang muncul kalau kita mikir AI itu tanggung jawab ya Pak. Ya, jadi bukannya ancaman atau peluang, tapi dengan perubahan apapun yang ada, kita perlu menyikapi dengan tanggung jawab. Karena perubahan selalu membawa hal yang positif, tapi juga bisa membawa hal yang negatif juga. Jadi kita harus melihat dan menyikapi AI dengan hati-hati, dengan tanggung jawab. Tetapi setelah mengatakan begitu, tentunya AI adalah salah satu dari banyak perubahan yang terjadi ya. Jadi kalau kita refleksi 20 tahun yang lalu, mungkin perubahannya dicetus oleh internet. Kalau misalnya kita ke berbagai tempat di Indonesia, mungkin sekarang juga tantangannya bukan AI atau peluangnya bukan AI. Tetapi ada hal-hal lain, misalnya perubahan demografis, perubahan hal-hal politik begitu ya. Jadi menurut saya perubahan itu adalah the only thing that is constant in life is change. Dan kita harus siap untuk menyikapi perubahan, baik itu AI maupun hal-hal lainnya, begitu Pak. Baik. Bang Andi saya mau tanya nih, Bang Andi pernah mancing nggak? Mancing? Pernah pergi mancing nggak? Memancing kerusuhan sering. Oh gitu ya, Iya. maksudnya mancing ke laut? Oh, mancing ke laut, apa konteksnya? Belum pernah, pernah tapi mabuk laut. Nah, kalau mancing itu ada satu aturan Bang Apa Andi. itu? Jangan mancing kecuali kalau sebelum atau sesudah bulan purnama. Jangan mancing Kecuali sebelum atau sesudah bulan purnama, Nah, full moon ya. Kenapa begitu? Dan alasannya adalah karena ketika bulan purnama, arus itu lebih deras di bawah laut. Jadi ikan yang gede-gede keluar semua Bang Andi. Jadi ikan yang gede keluar karena mereka mau makan dan arus membawa makanannya. Jadi dengan perubahan AI juga tentunya pasti ada ancaman ya, tapi justru kita jangan takut. Tugas kita adalah untuk naik di atas arus yang terjadi, untuk mengambil kesempatan itu supaya kita bisa lebih maju lagi. Dan memang hati-hati, semua orang bilang kalau bisa ada ombak tinggi, kita naik di permukaan ombak, tapi jangan sampai kita
terlibas oleh ombak ya. Jadi kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan apakah itu teknologi, nilai dan seterusnya, begitu ya? Ya, betul. Oke, tapi sebagian dari mahasiswa selama aku keliling ke kampus-kampus, ketika kita bicara mengenai teknologi digital, IT atau AI, banyak yang bilang, itu biar anak-anak jurusan teknologi aja deh, itu bukan kepentinganku. Anak hukum bilang, nggak terlalu penting itu. Anak-anak budaya nggak penting juga. Anak-anak pertanian, nggak terlalu signifikan dalam masa depanku. Nah, kalau menurut Ibu Stefani, AI dalam kehidupan kita, itu manfaatnya terutama bagi jurusan-jurusan yang merasa AI nggak penting dalam kehidupan mereka apa? Ya, tentunya AI adalah sesuatu yang berdampak kepada semua sektor. Mungkin tadi saya lihat di sini ada yang dari jurusan hukum, ada juga mungkin yang dari jurusan komunikasi, dari pendidikan juga. Jadi AI itu sesuatu perubahan yang akan berdampak kepada semua sektor. Saya 3 bulan yang lalu baru pergi ke China ya Pak, ketemu pimpinan dari Tsinghua University. Jadi mereka itu sedang menutup 2 jurusan Bang. Jurusan hukum S1 dan juga jurnalisme. Dan itu menunjukkan bahwa memang AI is disrupting. AI membuat banyak pekerjaan juga akan hilang, bukan hilang tetapi berubah ya secara natur. Jadi memang anak-anak muda zaman sekarang perlu waspada dan melihat perkembangan AI. Karena kalau kita tidak bisa mengantisipasi bagaimana AI akan merubah domain yang kita sedang mendalami, maka kita mungkin akan menjadi orang-orang yang dibawa ombak. Jadi harus terus waspada dan terus mengikuti perkembangan AI dan bagaimana AI berdampak kepada setiap bidang yang ada. Jadi semua bidang ya membutuhkan adaptasi terhadap teknologi ya. Sangat. Contohnya Bang, kita di rumah sakit ya sudah memakai AI dalam beberapa aplikasi. Salah satunya adalah dalam bidang radiologi. Jadi kalau dulu tuh dokter-dokter spesialis radiologi sibuk baca slides radiologi. Sekarang dengan training AI can actually read the radiology slides better. Bisa lebih bagus membaca slide radiologi daripada dokter-dokter itu tersendiri. Tapi bukan berarti dokter radiologi jadi nggak penting atau jadi irrelevan. Tapi justru mereka dibantu supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang lain di luar membaca scan itu sendiri. Jadi kalau misalnya skillnya cuma mentok baca scan, mungkin kita bisa tergantikan. Tapi yang penting kita perlu bisa level up ya dan terus memperbaiki diri dan memposisikan diri di atas AI, bukan sebagai pekerja yang bisa digantikan oleh AI. Baik, sekarang mau duduk atau terus berdiri? Duduk aja boleh nggak? Duduk, oke. Kita berikan aplaus untuk Ibu Stefani ya. Aku lompat sedikit. Karena tadi di sesi awal ya, ketika kami atau kita semua tadi meminta Anjas untuk bicara di forum ini, ada penanya bilang dengan perkembangan AI, ada ketergantungan mahasiswa, dosen ya, untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya tidak melalui proses yang baik dan benar, sehingga terkesan mereka malas mikir, udah serahkan pada AI. Nah, bagaimana dengan fenomena seperti ini? Kan ini terjadi di mana-mana. Guru mau cepat aja karena punya urusan administrasi dan lain-lain yang harus dipikirkan juga. Sehingga mereka mengambil jalan pintas. Ini tidak semua ya. Kalau guru-guru di sini enggak. Saya lagi cerita di kampus yang lain. Iya. Nah, menurut Bu Stefani bagaimana nih? Di satu sisi AI membantu sekali, di lain sisi membuat kita malas berpikir atau tidak mau capek-capek untuk melalui proses. Ya, menurut saya tergantung ya. Ini mungkin saya kasih contoh aja. Misalnya kita ada 2 mahasiswa business school. Satu itu masuk ke business school karena dia kepengen memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan membuat bisnis yang baru. Maka itu dia melalui proses pembelajaran di UPH dan menggunakan AI untuk merintis bisnis baru contohnya ya. Dan ada anak tuh yang masuk, dia cuma mau S1 aja deh, asal kelar semuanya checklist gitu ya. Jadi tulis essay udah pakai AI aja, mau bikin case study udah pakai AI aja. Jadi semuanya serba tergantung dengan AI. Nah menurut saya ini adalah ilustrasi perbedaannya antara penggunaan AI yang benar dan yang tidak benar. Kalau misalnya seseorang mempunyai tujuan yang jelas dan AI itu menjadi bagian dari perjalanan menuju tujuan tersebut, ya tentunya AI menjadi sesuatu yang membantu ya.
Tapi kalau misalnya AI digunakan just to finish the checklist supaya kita cepat kelar jalan pintas. Nah itu menurut saya sayang sih karena proses yang seharusnya dilalui dan proses bergumul untuk tujuan yang lebih besar itu nggak didapatkan. Jadi tergantung ya AI tentunya ada dua sisi, bisa membantu, bisa juga menjadi sesuatu yang menghambat pembelajaran. Kita juga kalau sekolah anak kecil kan nggak mungkin tiba-tiba kelas 2 SD dikasih kalkulator gitu ya. Walaupun kita tahu kalkulator bisa melakukan semua kalkulasi matematika yang ada. Tapi kita ingin mereka melewati proses perhitungan itu sendiri dan memahami konsep matematika dengan berbagai cara. Itu adalah paralelnya dengan AI untuk anak-anak kecil. Jadi yang paling penting adalah dengan teknologi apapun atau tool apapun perlu dikasih di waktu yang tepat dan di konteks yang benar. Jadi teman-teman, ini mungkin yang di luar UPH mungkin perlu tahu bahwa Ibu Stefani ini yang sekarang juga memimpin Pelita Harapan Group ya. Tapi mungkin ini juga Ibu Stefani nggak tahu, saya ini lebih berteman dengan kakeknya. Jadi Pak Mokhtar Riyadi itu dekat sekali sama saya, lebih dekat daripada Pak James Riyadi. Saya harus sampaikan ini. Semua bilang, lalu umurnya berapa itu ya? Ini zaman prasejarah teman-teman ya. Jadi satu hari, saya lupa tahunnya, mungkin 25 tahun yang lalu ya. Wih, umurnya berapa nih Wang? Jangan diusut ya. Yang penting aku mau cerita satu momen dalam kehidupanku yang sampai hari ini aku belum bisa pecahkan. Jadi satu hari Pak Mokhtar Riyadi mengundang aku ke kantornya. Di kantor itu kami hanya berdua. Ya, Bu Stefani nanti tanya ke Pak Mokhtar ya. Kami berdua saja ditinggalkan oleh semua orang. Terus saya bilang, "You punya waktu enggak?" Saya bilang, "Punya Pak Mokhtar." Dengerin. Dan berceritalah Pak Mokhtar tentang nanoteknologi. 25 tahun yang lalu ini teman-teman. Aku ini wartawan yang menurut aku cukup cerdas lah ya. Menurut aku. Istriku nggak percaya. Menurut aku harusnya bisa memahami. Tapi hari itu Bu Stefani, 4 jam lebih. Tanya, kalau Pak Mokhtar masih ingat, aku nggak ngerti. Ini Pak Mokhtar ngomong apa ini? Jadi nanti, ini nanoteknologi ini akan menjadi solusi untuk kanker. Nanti ada waktunya. Dan kemudian berdirilah itu, rumah sakit kanker di Sudirman itu ya, di belakang itu. Daerah Semanggi. Coba itu berapa tahun yang lalu berdirinya? Wah. Oh itu tanya Caroline ya, jangan tanya Bu Stefani. Jadi aku harus akui bahwa pemikiran Pak Mokhtar Riyadi dalam konteks ilmu pengetahuan jauh melampaui zamannya. Nah aku nggak tahu dalam konteks AI ini bagaimana Pak Mokhtar berperan di dalam pendidikan di Pelita Harapan. Pagi, siang, malam, 365 hari setahun. Ditanyain terus Bang. Jadi Pak Mokhtar tuh sebetulnya sekitar 7-8 tahun yang lalu sebelum kita rame bicarakan AI, udah manggil terus, kalian harus waspada, kalian harus tahu, harus antisipasi bahwa AI akan menjadi sesuatu yang mentransformasi how we do things ya, dan mentransformasi dunia ini. Pada waktu itu tentunya kadang-kadang kan susah kita percaya ya, kesannya tuh kayak jauh banget gitu. Tapi dipanggil terus dan terus di ngomongin. Kita jadi saya, kakak saya perempuan, kakak saya laki Carol, John, adik saya Henry dipanggil terus. Pokoknya di ngomongin terus mengenai AI. Dan tentunya Pak Mokhtar itu benar ya bahwa AI itu akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Dan sebelum menjadi sesuatu yang besar beliau sudah melihat jauh di depan bahwa AI akan menjadi perkembangan yang cukup signifikan. Jadi memang beliau cukup forward looking Bang. Kita pun ketinggalan. Cuma yang aku mau minta jawaban itu sebenarnya tolong disampaikan. Kenapa aku yang jadi korban hari itu? Disuruh mendengar 4 jam. Dan aku nggak bisa nanya apa. Aku nggak ngerti jadi mau nanya apa. Dan dia bercerita dengan antusias teman-teman. Ini sungguh-sungguh terjadi dalam hidupku. Nggak pernah aku bisa lupakan. Karena aku berpikir kenapa aku gitu loh hari itu. Yang dipanggil disuruh dengerin tentang mimpi dia yang menurut aku sulit dibayangkan. Tapi hari ini baru ngerti aku sekarang. Tapi dulu nggak ngerti. Artinya mendahului zamannya ya. Baik, menarik. Aku tadi sudah bilang janji sama teman-teman boleh bertanya, boleh ya?
Boleh dong. Siapa yang mau nanya? Oke, yang paling cepat dulu. Silakan. Namamu siapa? Fakultas apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya David dari jurusan Hukum Angkatan 2024. Terima kasih banyak Bu Stefani atas pemaparan yang luar biasa tadi dan juga Bang Andi. Jadi mungkin menyikapi hal-hal yang terjadi di media sosial, berita maupun koran mengenai betapa cepatnya perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Dan yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apakah perkembangan AI ini dapat menjadi penghambat bagi kita mahasiswa atau siswa yang dengan AI itu menyebabkan kita malas berpikir secara kognitif dan juga mungkin kurang dalam berpikir kritis. Terima kasih. Baik, ini mempertajam pertanyaanku tadi ya. Silakan. Ya mungkin menurut saya tentunya mungkin aja ya AI menghambat proses dalam berpikir kritis karena seringkali ketika kita belajar hal-hal yang harus kita lalui seperti menulis paper atau membaca, sebetulnya prosesnya sendiri itu mengasah cara kita berpikir ya. Itu kan ketika kita melalui prosesnya maka kita juga bergumul, kita juga berefleksi dan kita melakukan pemikiran-pemikiran yang katanya higher order thinking begitu. Jadi ketika kita selalu bisa mengakses AI dengan cepat, bisa saja kita skip all those process. Sedangkan waktu di kuliah atau di sekolah adalah waktu yang sangat penting untuk kita mengasah pikiran dan mengasah kemampuan untuk berpikir secara kritis, secara analytical, logical thinking dan lain-lain. Dan oleh karena itu mungkin my encouragement adalah I think you should always try to develop yourself ya. Harus coba untuk mengembangkan diri karena seperti yang saya katakan perubahan itu konstan dan kita perlu mempunyai 21st century skills atau skills masa depan supaya kita bisa menghadapi perubahan yang ada baik itu melalui AI atau melalui hal-hal yang lain. Dan oleh karena itu asahlah otak kalian ketika di UPH atau di kampus manapun juga karena ini adalah kesempatan yang langka yang mungkin tidak didapatkan di masa depan ketika sudah mulai bekerja seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oh, depan dulu ya. Oke, silakan. Hi, Mrs. Stephanie. My name is Grace dari Psychology. Aku mau tanya, so in an interview, I saw you say soal teknologi AI itu tuh berkembang secara horizontal dari kesehatan sampai hukum gitu. Nah, kira-kira sebenarnya bidang apa aja sih yang paling cepat dan paling perlu untuk beradaptasi terhadap teknologi AI ini? Thank you so much. Baik, kembali lagi mempertajam apa yang Bu Stefani tadi ceritakan ya. Oke, silakan. Ya, mungkin menurut saya sebetulnya semua bidang pasti mengalami perubahan ya. Salah satu bidang yang sangat besar perubahannya sangat terasa adalah bidang penerbitan. Tadi pagi kebetulan saya baru dari acara IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Dan jelas sekali bahwa dengan adanya AI, dengan adanya tools-tools untuk melakukan penulisan dan juga designing, maka role penerbit itu berubah. Jadi menurut saya itu adalah good example bahwa walaupun satu industri terdisrupsi, yang paling penting bukan industri itu mati, tetapi bagaimana pemain-pemain di industri tersebut bisa berubah pola pikirnya dan juga role-nya di dalam industri itu sendiri. Contohnya dengan adanya sangat banyak informasi melalui AI, kita kan kadang-kadang susah juga ya tahu yang benar, yang salah, yang credible, yang nggak credible, karena siapa aja sekarang bisa bikin konten. Dan oleh karena itu kita perlu trust. Kita perlu cari organisasi yang mempunyai track record, yang mempunyai trust untuk memvalidasi informasi. Kalau misalnya podcast juga Bang Andi lah, podcastnya kan very credible gitu ya. Jadi walaupun YouTuber atau podcaster banyak, tentunya ada podcast-podcast tertentu yang berjalannya waktu menunjukkan bahwa kualitas dan trustworthiness-nya itu sangat tinggi. Jadi menurut saya penting sekali untuk berubah cara berpikir dan mindset supaya industri manapun yang kena disrupsi, yaitu menurut saya semua mengalami perubahan, perlu disikapi dengan benar. Baik. Ada lagi? Oh, tadi aku udah janji yang angkat tangan pertama sebenarnya yang di belakang baju hitam, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Perkenalkan, nama saya Daniel dari jurusan Informatika Angkatan 2023. Tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya dan juga sudah mungkin dijawab sedikit oleh Bu Stefani Riyadi mengenai penggunaan AI oleh mahasiswa, apa dampaknya dan bagaimana kita menyikapinya. Dan mungkin saya ingin bertanya kembali, kira-kira bagaimana dari UPH sendiri menyikapi penggunaan AI ini agar mahasiswa bisa lebih meningkatkan skill berpikirnya secara kritis tanpa hanya mengandalkan AI. Apakah ada strategi khusus dari UPH sendiri untuk bisa menerapkan bagaimana caranya agar mahasiswa bisa meningkatkan kecenderungan dalam berpikir kritisnya daripada mengandalkan AI? Dan apakah ada pemanfaatan teknologi dalam strategi tersebut? Mungkin kiranya bisa dijelaskan kira-kira bagaimana. Terima kasih. Baik, silakan Bu Stefani. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya ingin sharing bahwa UPH sedang melakukan perubahan dalam foundational education atau yang dikenal sebagai liberal arts. Itu adalah kelas-kelas yang semua orang, semua mahasiswa di UPH, mahasiswa-mahasiswi di UPH perlu mengambil. Dan kita memasukkan AI dan teknologi sebagai salah satu mata kuliah, baik untuk mahasiswa di jurusan teknologi maupun di jurusan yang lain yang tidak berhubungan dengan teknologi, karena kita ingin semua mahasiswa untuk waspada dan untuk mengenal AI lebih dalam. Di atas itu mungkin penggunaan AI di dalam kelas-kelas itu susah untuk kita hindari ya, karena AI itu very easily accessible. Dan oleh karena itu dosen-dosen di UPH juga bekerja keras untuk diversify the learning method. Jadi kalau misalnya learning methodnya cuma tulis essay aja ya pasti semua orang cenderung memakai AI. Menurut kita boleh asal disitasi aja. Tapi untuk hal-hal lainnya seperti project based learning atau problem based learning, hal-hal seperti ini mungkin lebih sulit untuk memakai AI, terutama kalau it involves group work dan presentasi. Jadi menurut saya kalau misalnya institusi higher education bisa diversify the learning methods, itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pembelajaran itu terjadi di setiap mahasiswa karena nggak bisa ngumpet lagi di belakang AI begitu. Baik. Sebelum penanya berikutnya, Bu Stefani ini kan penasehat ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Nah, kalau kita bicara kebetulan di sini kan kita sudah pada tahapan mahasiswa. Tapi apakah dasar-dasar dari pemahaman tentang manfaat AI atau penggunaan teknologi ini sudah bisa diterapkan sejak dini di level apa? Supaya nanti ketika mereka sudah dewasa dan berkembang, nggak ada lagi pertanyaan basic yang kita sampaikan atau kita pertanyakan. Jadi idealnya di saat mana anak-anak diperkenalkan dan diajarkan tentang manfaat teknologi digital atau teknologi informasi ini? Ya, kalau misalnya di sekolah-sekolah kami mempunyai 62 sekolah Bang di Indonesia. Kami sudah menerapkan AI sejak SD. Jadi ketika anak-anak masuk SD tentunya bukan untuk membuat AI sendiri atau memakai AI, tapi kita memperkenalkan konsep bahwa AI adalah sebuah tool yang patut digunakan untuk human flourishing ya, untuk membantu manusia untuk hidup lebih baik lagi. Jadi AI adalah tool yang perlu dipakai secara responsible, secara tanggung jawab. Dan konsep ini kita sudah memasukkan kepada anak-anak semuda SD 1, SD 2. Tapi dimulai SD 7 kita mulai memasukkan konten AI, robotics dan juga coding lebih intens lagi. Jadi itu menjadi satu mata pelajaran yang wajib diambil untuk semua anak-anak yang ada di sekolah-sekolah kami. Jadi menurut saya konsep itu bisa di-introduce early on. Dan konsep itu kita kaitkan kembali kepada the ethical use of artificial intelligence dan juga bagaimana AI itu harusnya digunakan untuk memajukan manusia bukan untuk menggantikan manusia, seperti itu Bang. Satu lagi pertanyaan lanjutan, karena kebetulan saya kan berapa kali diundang oleh Ibu Aileen dan Pak James untuk lihat sekolahnya di Papua ya, di pegunungan. Sekarang udah 11 dari satu sekolah, sekarang udah jadi 11 sekolah. Nah, banyak orang-orang di daerah, guru-guru ya atau pemerintah daerah yang mengatakan kalau kita masuk ke teknologi
artinya pendidikan jadi mahal. Jadi orang selalu punya mindset bahwa bicara teknologi itu artinya semua perangkat yang mahal yang harus dimiliki. Apa seperti itu? Ya, menurut saya kita harus melihat kembali kepada tantangan yang ada di sekolah-sekolah tersebut ya. Dan mencari teknologi yang cocok untuk mendukung the end outcome, yaitu the learning and teaching process dan hasil pencapaian pembelajaran. Bang, saya mau kasih lihat nih, saya pakai pin satu hari ini. Ini adalah suatu pin simbolis, maka itu saya pakai. Saya senang sekali Bang Andi nanya mengenai Papua, karena di Papua tuh sebetulnya masalahnya bukan teknologi. Masalahnya adalah masalah sehari-hari seperti kebersihan, kesehatan, dan juga salah satu masalah yang real adalah supplies of education. Jadi anak-anak di Papua itu, mereka kalau mau belajar, nomor satu nggak ada listrik. Jadi mereka kalau malam-malam mau belajar biasanya ke rumah guru untuk pinjam lampu. Yang kedua adalah mereka juga kekurangan alat tulis untuk sekolah. Jadi kalau misalnya kapal datang ke pegunungan, karena pegunungan village-nya isolated ya Bang ya. Jadi mereka harus menunggu sampai kapal datang sebelum mereka bisa mendapat alat tulis. Sorry, itu kapal terbang kapal ya? terbang, bukan kapal layar. Bukan kapal laut ya? Bukan kapal laut. Pesawat ya, kapal terbang. Nah, anak-anak itu dipaksa untuk kreatif karena kadang-kadang tuh pensilnya udah sampai pendek banget, nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini adalah satu pin yang menunjukkan bagaimana anak-anak di Papua tuh nggak kalah kreatif dari anak-anak yang ada di DKI Jakarta. Karena mereka itu bisa merakit dengan ranting-ranting pohon, membuat pensil itu lebih panjang sehingga masih bisa dipakai sampai titik akhirnya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa sebetulnya challenges yang ada di Papua berbeda dengan challenges yang ada di DKI Jakarta ataupun bagian lain di Indonesia. Yang paling penting kita perlu membawa teknologi yang cocok, yang appropriate dan bukan teknologi yang nggak nyambung sama mereka. Jadi yang mereka paling perlukan tentunya teknologi listrik dan juga teknologi internet yang sangat membantu melalui Starlink. Begitu Bang. Baik, dan dalam satu kesempatan Bu Stefani cerita bahwa teknologi itu tidak harus mahal, tidak harus teknologi yang kita kenal seperti di kota-kota besar. Karena belajar mengenai sains, ya, teknologi, engineering, mathematics itu bisa dipakai semua apa yang ada di alam ini ya. Jadi sesederhana itu harusnya, asal konsepnya yang kita paham ya. Baik, siapa yang sekarang dari sini? Ya, kamu boleh. Ini penanyanya ada 200, boleh ya? Silakan. Silakan, oke. Boleh duduk, Bu Stefani, boleh duduk. Bu Stefani, perkenalkan nama saya Anthony DJ Sinulinata dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2025. Dan pertanyaan aku itu pasti mau lihat seputaran, pasti aku udah dengar ada banyak teknologi yang sudah dikembang, yang menjadi revolusi, yang banyak yang terjadi sekarang. Bahkan udah ada macam-macam AI juga yang bisa membantu khususnya di bidang-bidang lain juga termasuk untuk kerja dan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, what I'm fond about is how Bapak Mokhtar Riyadi was able to have a sense of visionary, apalagi untuk si Bang Andi aja untuk mengerti nanoteknologi yang masih sekarang mungkin Bang masih mengerti dikit lah itu. Dan itu pasti ada ini banyak. Enggak, tapi dia jujur, benar itu. Sampai hari ini saya masih bingung. Ya. Itu juga. Oke, terima Dan kasih pasti, untuk kejujurannya. Tujuan pertanyaan itu kayak, how do we become our own visionaries? How do we have visions? Dan memastikan kita tuh bisa melebihi apa yang AI juga. Contohnya dari Mas Anjas juga. Mas Anjas dia sebut sendiri sebagai AI evangelist. Di mana dulu pas awal-awal gak ada yang peduli, sama sekali gak ada yang mau ikutin, tapi sekarang dia menjadi sesuatu yang berharga, bernilai banget, di mana semua pengen lihat AI juga, ada banyak tren. So kembali lagi, how do we become the visionary? How do we know what's going to happen the next years that's overcoming, and how do we prepare for it? Thank you. Baik. Iya, mungkin jawabannya susah ya, nggak ada satu jawaban untuk. I wish I could give you an answer to that, give you the idea that would make a breakthrough begitu ya. Tapi I think it's about having the right disposition, and also having the learning heart. Karena kita perlu membuka wawasan sebesar mungkin untuk mencari peluang yang ada.
Kita perlu belajar sedalam mungkin di bidang masing-masing untuk mengerti peluang itu ada di mana saja begitu. Jadi menurut saya it's about exposing yourself so much. Saya mau sharing ya, Bang cerita. Keluarga saya itu sangat percaya bahwa exposing someone itu penting banget. Jadi mendapat wawasan adalah sesuatu yang sangat penting. Ketika saya usia 8 tahun, I had my first job. Jadi saya kerja di time zone sebagai penjual koin. Dan juga kalau misalnya mau ganti tiket, habis udah main game, saya ngitungin tiketnya begitu ya. Terus tahun depannya I had my second job. My second job was in a hotel. Dan di hotel itu saya belajar bahwa saya rotasi ya dari cleaning sampai bakery sampai front desk semuanya kita cobain. Tapi I learned that there are protocols and to clean a room you have 6 minutes to clean a room. Jadi there's a rule, there's a process dan saya juga belajar bagaimana hotel itu beroperasi. Fast forward, saya juga pernah jadi jurnalis, Bang Andi. Saya kerja di Singapura as a journalist. And I think walaupun at that time saya juga agak bingung ya ngapain sih kita ngalamin semua hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung semua. Tapi berjalannya waktu kita melihat bahwa every experience actually enrich us, memperkaya perspektif dan wawasan saya. Jadi ketika saya sekarang berada di universitas, saya juga lebih mengerti bidang-bidang yang saya pernah alami. Dan I think there's a lot of transferable knowledge yang saya juga bisa pelajari dari pengalaman saya begitu. Jadi menurut saya there's not one answer, tapi I think you have to find your calling, you have to find your talent, and harus buka wawasan sebesar mungkin, lebih sering ketemu orang, lebih sering mengalami hal yang baru, lebih sering mempunyai curiosity untuk lebih mengenal bidang-bidang atau sektor-sektor yang ada. Mungkin itu sedikit mengenai jawaban saya. Bang, mungkin saya boleh tambahin juga bahwa actually the future jobs may not exist today. Saya baru baca sebuah laporan di World Economic Forum bahwa di tahun 2030 akan ada 170 juta penciptaan pekerjaan baru. Di mana 98 juta pekerjaan akan hilang, jadi akan tergantikan. Tetapi artinya juga ada 72 juta pekerjaan yang baru di tahun 2030 yang tidak ada sekarang. Dan itu pentingnya menurut saya kita tidak boleh hanya fixated dengan satu hal, dengan IT atau dengan AI atau apapun itu juga. Tetapi kita perlu membangun diri, membangun kemampuan diri untuk berpikir logis, berpikir kritis, untuk be adaptable, all the skills of tomorrow. Jadi ketika kesempatan itu datang, kita juga siap menangkap bola, dan kita bisa memakai kesempatan dan merubah kesempatan itu untuk menjadi peluang bagi setiap dari kami untuk lebih berdampak lagi, begitu. Baik. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Next, siapa yang mau tanya di tengah sini? Oh ya, oke. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Gwen Josephine Holase, saya dari FISIP, dari Hubungan Internasional tahun 2024. Mungkin saya lebih menyinggung sedikit lebih ke pendidikan Bu. Seperti mungkin Ibu, you have mentioned it before in your interview that mengingat itu penting, it's a essential things and it's the tahap awal from the Bloom's taxonomy, and you know that the highest levels of the Bloom's taxonomy is mencipta. And then so from that, menurut Ibu bisa dijelaskan mungkin di level mana pendidikan Indonesia harus berada, yang mana level itu bisa menciptakan anak muda sekarang ini untuk bisa berpikir dan juga berinovasi, Bu. Thank you, Bu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Very good question. Menurut saya ya pasti kita maunya sampai puncak ya. Tentunya semua level dari Bloom's Taxonomy itu perlu dikembangkan di setiap siswa atau mahasiswa. Tapi kita maunya setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencapai level yang paling tinggi. Nah, saya kasih sebuah contoh ya. Saya dulu tuh aspirasinya mau jadi musician. Actually, I wanted to be a classical pianist. Dan saya menghabisi mungkin 4-5 jam sehari untuk latihan piano, latihan piece-piece seperti Mozart, seperti Bach. Mungkin kalau ada yang jurusan musik sini kalian juga mengerti ya. Tapi hanya ketika saya keluar negeri ke Amerika, saya melihat bahwa music education di luar negeri itu sangat berbeda. Bukan saja fokus kepada latihan atau the perfection of technical skills ataupun menghafal musiknya, ketika kita konser kan harus hafal juga ya.
tetapi mereka itu menggabungkan expertise dari berbagai bidang. Misalnya mereka akan mengambil satu orang yang expert in the literature. Mereka mengambil musician dan mereka juga mengambil satu orang mungkin dari komunikasi atau dari product design. Dan mereka membentuk tim di mana satu tim itu akan membuat sebuah karya yang akan nanti masuk ke Spotify untuk dipublikasikan. Dan menurut saya itu adalah perbedaan antara pendidikan yang berhenti di level 2 atau 3 dengan pendidikan yang go all the way up to the creation. Kita ingin supaya kalian mahasiswa-mahasiswi di UPH bisa rise up ya. Jadi akhirnya bisa menjadi pencipta. Tentunya untuk menjadi pencipta kita perlu mempunyai fondasi konsep, fondasi knowledge. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Kita perlu all the way supaya bisa evaluasi, berpikir kritis dan akhirnya bisa merubah atau mencipta sesuatu yang baru. Gitu. Baik. Terima kasih, Bu. 2 lagi kalau gitu 2. Coba wakil di sini dulu ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Bagaimana cara kita membangun dan merawat prinsip komitmen untuk mendalami dan mempertajam bidang AI ini? Enggak cuman menjadi suatu bentuk penyesalan di akhir karena tren FOMO begitu, fear of missing out. Menurut saya sih ya, ada banyak sekali perusahaan yang meng-launching produk-produk AI mereka, tetapi produk-produk tersebut pun belum matang gitu. Nah ini merupakan salah satu contoh yang bisa menjadi masukan juga bagi saya, supaya saya bisa membangun komitmen juga gitu untuk mengejar atau pursue suatu hal dalam hidup. Terima kasih. Sorry, jadi pertanyaannya boleh diperjelas lagi? Jadi gimana cara kita bisa membangun dan merawat komitmennya, bukan cuman kayak kita harus berpikir kritis begitu kan, tapi gimana supaya kita ada komitmen untuk untuk pursue that reason atau tujuan itu gitu loh. Mungkin tadi pertanyaan terpicu oleh 2 narasumber. Anjas waktu itu bilang bahwa dia kan jurusan matematika, terus kemudian dia harusnya jadi guru, tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang dia harus pursue gitu kan. Terus kemudian dia berjuang dan berkomitmen. Nah, Bu Stefani kan bilang tadinya pengen jadi musisi, pianis, dan seterusnya. Tapi ketika kemudian berubah dan sekarang jadi educator, nah itu bagaimana berkomitmen pada tujuan hidup kita yang baru atau tujuan hidup yang kita yakini. Komitmennya itu mungkin. Ya mungkin perjalanan saya ingin jadi musisi itu bagian dari pergumulan ya Bang. Kita kan perlu waktu juga untuk menemukan tujuan hidup dan meaning of life that drives you ya. Yang setiap pagi saya bangun, saya senang banget kalau hari Senin sampai Jumat. Karena saya bisa ke kantor, saya bisa berkarya, saya bisa ketemu kolega yang sesama visi untuk memperluas akses ke pendidikan. I did not find that in music. I liked it, saya suka main musik. Tapi I did not wake up every day with the excitement ya. Saya kayak hari ini sama main piano gitu kan enggak. Jadi menurut saya itu bagian dari proses mencari jati diri, mencari makna hidup. Dan walaupun musik bukan panggilan saya yang utama, tetapi saya merasa perjalanan itu juga mengajarkan hal-hal yang baru untuk saya. Contohnya dengan proses belajar musik, proses juga terlibat di dalam orkestra, saya belajar sebetulnya semua orang mempunyai talenta yang beda-beda dan kita perlu penggabungan talenta itu untuk menjadikan orkestra yang cantik. Begitu ya. Jadi I think pembelajarannya banyak dan saya sangat bersyukur bisa melalui proses itu juga. Ini menarik ya. Kalau kita menyukai, kita mencintai apa yang kita kerjakan, ya seperti itu. Bangun pagi kayaknya matahari terlalu lama ini terbitnya ya. Dan terlalu cepat tenggelamnya. Tapi kalau kita nggak suka pekerjaan kita, ini matahari terlalu cepat ini. Dan terlalu lama tenggelamnya. Terakhir. Wah ini Bu Stefani yang pilih deh. Boleh, mungkin adik yang pakai baju biru. Oh ini wakil dari generasi, ini SMA ya? Dari UPH College. UPH College, bagus juga nih. Nama jangan lupa. Hello Bu, thank you for this opportunity. My name is Tiko Fiona Merai from UPH College. I'm a second year student. And from what you have explained to us about how we could use AI to help us to do other tasks such as checking slides and also data. So my question is, how do you measure whether an AI solution is actually effective? Thank you.
How do I measure if an AI solution is effective gitu ya? I think it depends on what you're trying to use AI for ya, tergantung apa yang kita sedang mencoba untuk lakukan. Gak ada satu jawaban sih sebetulnya untuk pertanyaan ini, tapi tergantung tujuan yang sudah kamu tetapkan dari awal, itu menjadi tolak ukur begitu. Baik, ini sebenarnya kita yang mengendalikan teknologi itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita betul-betul serahkan teknologi ini yang bekerja untuk kita sehingga kita tidak mengarahkan, tidak mengendalikan begitu ya. Yeah. Akhirnya apa kata teknologi kita ikutin. Apalagi kalau bicara AI itu kan banyak juga kesalahan-kesalahan AI. Karena kalau Prof. Stella, kebetulan saya kan beberapa kali bersama beliau untuk acara seperti ini. Nah, dia bilang hati-hati karena AI ini bisa salah juga. Ketika ada data, ini kan dia merangkum semua data yang ada di berbagai negara, berbagai, pokoknya di udara sana, tentang apa yang biasa terjadi. Nah, ada kasus ditanyakan, ketika ada, maaf ini sekali lagi bukan soal rasis ya, tapi ada orang kulit berwarna, kulit hitam, ya, dikasih kasus yang sama, dengan apa yang dilakukan oleh orang kulit putih, dengan kasus yang sama, ditanyakan ke AI. Berapa hukuman yang layak untuk orang ini? Ternyata bagi orang-orang yang kulit berwarna dan kulit hitam, hukumannya lebih berat. Padahal kasusnya sama. Jadi hati-hati kita menjudge seseorang, apalagi kalau kita tidak menguasai ilmunya dan yakin dan percaya pada apa yang disampaikan oleh AI. Nah, kesalahan seperti itu bagaimana kita mempersiapkan kemungkinan AI itu salah kalau kita terlalu tergantung. Iya, mungkin jawabannya ya jangan males ya. Mungkin saya juga nggak tahu Bang Andi sempat baca nggak di berita yang lagi hot mengenai Deloitte di Australia. Deloitte itu mendapat kontrak untuk melakukan consulting ke pemerintah Australia sebesar 440.000 Australian dollars dan hasilnya akhirnya menunjukkan bahwa ada lebih dari 20 kesalahan di dalam report tersebut karena mereka tidak cross check. Jadi AI itu akhirnya halusinasi. AI membuat data-data yang tidak benar, citasi yang tidak ada, nama-nama orang yang fictitious ya, yang nggak ada. Dan oleh karena itu isunya menjadi besar. Menurut saya sebetulnya menggunakan AI untuk writing proses itu nggak salah sih, itu membantu sekali. Tapi pada akhirnya kan siapa yang berdaulat di atas siapa gitu ya. Kita kan nggak mau bergantung terhadap AI, tapi kita ingin untuk menggunakan AI sebagai kepanjangan tangan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu dalam konteks Deloitte ini menulis sebuah consulting work. Jadi menurut saya yang paling penting adalah posisi kita. Jangan memposisikan diri di bawah AI atau bergantung dengan AI, tapi selalu menggunakan AI untuk tujuan akhir yang kita tentukan. Baik, menarik ya. Artinya belum bisa dipercaya ya. Karena dia respondennya itu ternyata fiktif ya. Tapi dia percaya pada hasil kerja AI, jadi dia nggak cross check ulang. Betul. Jadi hati-hati teman-teman, ini skandal besar ini ya. Baik, tampaknya kalau kita, sudah dijanjikan, iya. Oke, maaf. Silakan. Terakhir. Perkenalkan Bu, nama saya Herlius Tio dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya ingin menanya terkait STEM. Terutama STEM sendiri di Indonesia masih tergolong rendah. Tapi STEM sendiri adalah kumpulan pelajaran yang bisa dibilang menghasilkan teknologi sekarang seperti AI ataupun yang akan datang di masa depan. Tapi Ibu sempat bilang bahwa terutama kan di Indonesia sendiri STEM itu masih dianggap rumit, eksklusif, ya kecil lah lingkupnya. Ibu sempat bilang bahwa menyampaikan bahwa STEM ini adalah cuma masalah mindset. Mungkin bisa dibantu clarify Bu, mindset seperti apa sih yang sebenarnya kita anak muda ataupun orang lain terutama di Indonesia terkait pandangan terhadap STEM. Baik, sorry, aku intervensi sedikit. Karena sebenarnya di sini kita belum bahas STEM. Ini pasti dengar dalam wawancara-wawancara Bu Stefani atau kolomnya di Kompas ya. Betul. Karena aku juga pembacanya dan aku tahu jawabannya. Tapi orang bingung kapan diceritain soal STEM ini ya. Science, Technology, Engineering dan Mathematics ya. Nah, jadi ini tadi belum diceritakan tapi menarik pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ya, mungkin pertamanya saya ingin validasi dulu statement yang dibuat bahwa kita kekurangan, kita sangat lemah dalam bidang STEM. Itu benar. Karena nomor satu PISA score kita lemah.
Nomor 2, kita juga kurang banyak STEM industri yang berkembang di sini ya. Contohnya, kita ada delegasi dari China yang datang. Kalau misalnya Bang Andi tanya, kalian kerjanya apa? Mereka tuh kayak punya pabrik in new materials, pabrik di teknologi ini dan itu. Semuanya tuh STEM related. Sedangkan di Indonesia tuh belum banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi benar sekali bahwa STEM adalah sesuatu yang kita perlu tingkatkan sebagai industri dan dimulai di usia dini di mana anak-anak dididik di sekolah dengan STEM mindset. Nah seringkali kita melakukan riset di UPH yang menunjukkan bahwa salah satu hindrance untuk seseorang masuk ke bidang STEM adalah rasa cemas atau rasa takut. Karena STEM itu kesannya rumit, kesannya susah. Selalu kalau buku sains tuh udah tebel, tulisan semua, rumus-rumus, siapa yang berani masuk ke STEM. Terus kalau misalnya kita bicarakan mengenai tokoh-tokoh STEM, selalu yang diangkat adalah tokoh STEM dari luar negeri. Kita nggak pernah ngangkat nama-nama di Indonesia, mungkin Bang Andi juga tahu nggak tokoh STEM dari... Itu susah, semua mereka yang peneliti-peneliti di sini tuh namanya hilang ya. Jadi apa Sedangkan konteksnya? dari Indonesia kan STEM, tokoh-tokoh STEM banyak ya, Pak B.J. Habibie tentunya. Ada satu astronomis namanya Joni Setiawan, ada satu penemu 4D teknologi namanya Warsito, banyak banget. Dan mereka semuanya tinggalnya di dekat kita, kayak di Solo, di Surakarta, dan lain-lain. Jadi kalau anak-anak dengar cerita seperti itu, mereka mungkin lebih terpicu untuk sadar bahwa STEM itu bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang sangat terjangkau. Toh kakak-kakak kelas saya bisa kok, jadi saya harusnya bisa juga, begitu. Jadi singkat cerita, kita perlu membuat STEM lebih dekat dan lebih relevan. Dan STEM adalah mindset karena kita jangan berhenti di subjek STEM itu sendiri di sekolah. Karena STEM itu bukan subjek yang terkotak-kotak. Yang kita perlu adalah penerapan STEM terhadap pemecahan masalah yang ada, seperti itu. Baik. Jadi kalau tadi Warsito ya. Warsito ini teman-teman, ini pernah di Kekendi, itu mungkin 15 tahun yang lalu. Dia menciptakan alat dengan listrik kayak helm untuk menyelesaikan, di situ ada kanker bisa, terus kemudian kalau epilepsi juga bisa. Tapi apa yang terjadi? Dimusuhin oleh semua dokter-dokter. Akhirnya dia lari ke Jepang dan di Jepang dia diakomodasi untuk dikembangkan. Dan banyak peneliti kita yang di sini belum apa-apa, masih dalam proses, sudah dijegal. Sehingga mereka tidak tumbuh dan berkembang. Anda kalau mau pulang karena ini saya masih marah terus ini. Ya, kira-kira itu ada problem, tapi mudah-mudahan kita semua semangat bahwa dengan upaya, dengan komitmen, dengan visi tadi yang ditanyakan, kita bisa mencapai dan mewujudkan apa yang kita impikan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita belajar dari Pak Mokhtar Riyadi dan cucu-cucunya. Terima kasih, Stefani. Di ujung ini ada closing statement, ada pesan yang mungkin Anda anggap aku nggak tanyakan atau teman-teman mungkin belum tanyakan, mau disampaikan sebagai closing statement. Boleh. Mungkin sebagai closing statement, seringkali saya kalau ketemu mahasiswa atau mahasiswi universitas, I sense mereka ada rasa cemas. Cemas karena perubahan yang ada, cemas karena AI, cemas juga atas masa depan yang masih belum jelas begitu ya. Mungkin saya mau memberikan sebuah encouragement bahwa sebetulnya kita perlu membuka mindset. Kita jangan mempunyai closed mindset tapi harus open mindset di mana dunia ini terus berkembang dan perkembangan itu selalu membawa resiko tetapi juga membawa kesempatan untuk lebih berkarya lagi. Jadi harapan saya adalah anak-anak di UPH maupun di luar bisa terus mengasah kemampuan berpikir dan juga skill dan pendalaman di dalam bidang masing-masing supaya ketika ada kesempatan yang baik yang datang, kita bisa mengambil kesempatan itu dan merubahnya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Bang Andi. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Stefani Riyadi. Terima kasih Bu Stefani. Terima kasih untuk inspirasinya, terima kasih untuk berbagi pengetahuan. Terima kasih juga undangannya Bang. Ya, besok kita akan undang lagi ya. Oke, silakan kembali kita berikan aplaus yang meriah. Baik, saatnya kita mendengarkan dalam dunia realita bagaimana penerapan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung. Dan jangan lupa habis ini kita akan bagi-bagi handphone ya. Bagi-bagi itu handphonenya terbatas jadi diundi. Oke?
Kalau nggak salah ada 4 handphone yang akan dibagikan di ujung ini. Tapi sebelum itu kita akan undang Bang Ari Sondang Sibarani, Vice President Data and AI Management Telkomsel. Baik, terima kasih. Namanya Bang Ari ya. Bang Ari atau Bang Sondang boleh. Oh, Bang Sondang. Iya, Bang Sondang. Baik, Bang Sondang. Ini secara umum aja. Kan tadi dengarkan apa yang disampaikan baik Ibu Stefani maupun Anjas ya. Tapi dalam dunia nyata di mana Anda bergelut di dalamnya melalui entitas Telkomsel, apa yang mungkin mau disampaikan dulu? Oke, mungkin yang pertama salam kenal buat semuanya untuk mahasiswa-mahasiswi UPH. Kalau tadi saya menyaksikan yang disampaikan oleh Bu Stefani, Mas Anjas tadi ya, bahwa semuanya sama, bahwa AI memang sudah masuk ke dalam dan kita tidak bisa keluar atau kita tidak bisa mendinai apa yang terjadi hari ini. Nah, yang perlu dipersiapkan mungkin sebelumnya kalau kita lihat data Bang Andi ya, bahwa ternyata dari sisi adoption AI di Indonesia itu kita cukup tinggi. Oh, cukup tinggi. Bahkan dari southeastasia.co itu menyatakan sebagai pengguna. Sebagai pengguna. Oke. Kemudian dari Stanford juga ada studi bahwa 80% masyarakat Indonesia itu agree bahwa AI memperbaiki. Artinya mereka punya positive thinking terhadap AI. Cuman yang jadi kendala memang kalau kita lihat dari AI readiness itu masih rendah. Jadi yang perlu kita lakukan bagaimana kita membalance antara demand yang tinggi ini dengan supply. Nah, salah satunya adalah terkait dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Betul. Jadi kalau kita lihat dari kesiapan AI itu sendiri dari sisi human capital, itu kita cukup masih jauh. Artinya bahwa kalau tadi kita mendengarkan Mas Anjas, ada 3 layer tadi dan saya totalis agree dengan itu, di level awareness sendiri kita masih perlu ditingkatkan. Saya setuju tadi dengan Bu Stefani bahwa AI tidak hanya dimiliki oleh teknologi part saja, tapi bisa menyeluruh. Karena AI memang bukan single teknologi, Bang. Dan itu yang membedakan AI dengan teknologi-teknologi yang lain. AI masuk di semua bidang, baik itu legal, baik itu commerce, baik itu industri apapun, karena AI bagian dari pola pikir. Jadi dengan sederhana sebenarnya saya menyampaikan bahwa bagi Telkomsel, AI itu adalah bentuk matematika baru dari sebuah data dan knowledge. Dan knowledge ini dimiliki oleh semua industri, semua vertikal-vertikal. Teman-teman yang ada di semua jurusan itu menggunakan knowledge-nya. Dan AI membantu itu untuk dapat mendapatkan insight decision making yang lebih baik. Baik, saya pernah dengar wawancara Bu Stefani juga mengenai AI ini. Ini bukan cuma teknologi, ini mindset ya. Mindset yang kemudian tidak bisa diabaikan karena Bu Stefani juga nanti diperjelas atau dipertajam, bilang bahwa kita jangan sampai jadi pasar ya, hanya pengguna pasif. Kita harus juga jadi inovator, kita juga harus jadi pencipta. Nah, dalam konteks inovator pencipta, apa yang dilakukan Telkomsel untuk mendorong anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini, bukan cuma pengguna pasif, tapi juga aktif menciptakan. Oke, jadi kalau kita melihat data yang tadi disampaikan dan saya setuju dengan Bu Stefani, memang ada gap bagaimana kita tidak hanya menjadi users. Kalau tadi Mas Anjas sampaikan bahwa level paling bawah itu adalah users, dari sisi users pun, itu kita masih perlu dibangun awareness. Karena di dalam AI ada etik, ada governance. Seperti tadi yang diceritakan oleh teman-teman terkait dengan, bahkan Bu Stefani tadi case terkait dengan Deloitte. Bagaimana adanya bias of data. Sehingga kita sendiri belum tahu how AI works. Nah, awareness ini perlu dibangun Bang Andi. Nah, Telkomsel melalui AI Academy maupun AI for Indonesia program, kami melakukan banyak training melalui berbagai macam rangkaian program seperti Indonesia Next untuk anak-anak muda.
kemudian talent scouting, dan kami juga menyediakan hub untuk bertemunya antara mahasiswa, praktisi, dan juga industri supaya bisa sama-sama mengembangkan AI. Karena kalau level terbawah saja itu masih gap, apalagi level teratas adalah creator. Bagaimana kita bisa menaikkan level dari awareness yang tadinya kurang baik menjadi baik, memahami AI bekerja, kemudian kita menjadi sub-creator atau co-creator, supaya kita tidak hanya menjadi user, tapi kita juga bisa mengetahui bagaimana AI bekerja dan menggunakan AI untuk produktivitas kita dengan baik. Setelah itu baru kita bisa menjadi creator, yang itu membutuhkan talent ataupun AI talent yang berbeda. Skillnya berbeda, dan Telkomsel berada di track itu bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Komdigi dan Kementerian Dikti untuk membangun hub ataupun lab sebagai ruang kolaborasi bersama. Baik, kalau ada yang mau ikutan mahasiswa di sini atau yang ada di luar yang nonton acara ini, bagaimana caranya ngikutin ini program-program dari Telkomsel? Ya, nanti akan kita coba kontak Bang Andi. Artinya kita sekarang ada persiapan, kita sudah jalankan di ITB. Tadi ada diskusi juga di luar terkait dengan UPH, ada alumni UPH juga di sini yang ada di Coba Telkomsel. yang alumni berdiri, yang saat ini ada di Telkomsel. Wih, alumni UPH. Ternyata yang dikirim alumni. Mungkin kita Anda akan... sendiri apa? Saya dari Telkom. Bukan. Alumni juga atau bukan? Bukan. Nah, kalau gitu keluar aja. Ya. Jangan. Boleh jangan. digantikan, Pak? Jangan. Sudah jadi alumni hari ini ya. Baik. Kalau ekosistem yang diciptakan oleh Telkomsel apa aja? Bisa ceritakan selain tadi hub ya, lain-lain. Ya, Apalagi kalau yang kita lihat ekosistem, Telkomsel berada di industri telekomunikasi. Artinya kita punya horizontal ecosystem, mulai dari device sampai dengan ke network. Kemudian kita juga ada vertical ecosystem, yang kita juga punya enterprise business dengan vertical business. Contoh dengan healthcare. Telkomsel juga mengembangkan AI dengan healthcare untuk medical check-up. Kemudian sebagai contoh yang lain, untuk commerce, itu yang paling banyak, consumer. Jadi kalau kita lihat AI di Telkomsel itu dibangun dengan 3 pilar, Bang Andi. Oke, apa itu? Yang pertama adalah consumer, karena Telkomsel punya 160 juta customer base. Artinya kita punya data yang cukup baik untuk mengenali behavior pelanggan dan memanfaatkan itu untuk pelanggan juga. Sehingga kalau mungkin teman-teman bisa lihat seperti My Telkomsel. Di situ ada personalisasi product offering. Setiap orang punya produk yang berbeda dengan orang yang lain. Nah, disitulah AI masuk. Kemudian kita juga ada beberapa AI yang kita kembangkan dengan vertical industry. Seperti smart mining, bagaimana 5G, IoT, dan AI berkolaborasi bersama dalam satu ekosistem. Begitu juga dengan AI untuk mobility. Mobil-mobil listrik itu menggunakan SIM card Telkomsel. Jadi banyak ekosistem yang kita create yang menghubungkan antara device, human, dan juga network. Mungkin seperti itu, Mani. Baik. Terakhir, mungkin ada pesan buat teman-teman berkaitan dengan pengalaman teman-teman di Telkomsel melihat persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini ya. Karena kita bisa lihat apakah kita ini tertinggal, jauh, atau kita juga setara, atau ada keunggulan-keunggulan yang bisa dimanfaatkan dengan anak-anak muda yang memang saat ini sudah memahami teknologinya. Ya, kalau kita lihat dibanding dengan kondisi regional, memang dari sisi readiness kita masih di belakangnya Singapura. Namun kita punya demand yang cukup tinggi. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini? Kita tidak bisa sendiri, Bang Andi. Artinya di sini kita butuh bekerja sama antara akademik, kemudian dari regulatory, dalam hal ini adalah government, kemudian dari industri seperti Telkomsel, maupun dengan vertikal industri yang lain. Nah, satu hal yang kita lihat bahwa AI ini menjadi sesuatu yang sangat penting dari human capital, itu yang mungkin dari teman-teman dari industri akademik seperti UPH bisa lakukan. Karena tanpa kita bisa berkolaborasi, sebagai contoh misal,
ketika teoretikal terkait dengan AI, baik itu dari sisi teknologinya maupun dari sisi awareness-nya, teman-teman butuh playground, Bang Andi. Nah, playground ini perlu diciptakan oleh industri yang berbeda. Ketika mereka mau mencoba seperti Mas Anjas tadi, mereka butuh GPU, mereka butuh cloud, mereka butuh data. Nah, sebagai contoh, kami punya data, kami punya connectivity. Kita butuh industri yang lain yang punya infrastructure untuk AI itu sendiri. Sehingga kita bisa berkolaborasi bersama, UPH mungkin punya talent, skill yang dipakai untuk human capital atau untuk peningkatan AI SDM. Sehingga kolaborasi ini bisa menghasilkan peningkatan indeks terhadap AI nasional yang lebih baik lagi. Dan kita nggak ketinggalan, yang kami harapkan juga kita tidak hanya menjadi pasar, tapi kita bisa menjadi kreator atau setidaknya menjadi co-creator yang bekerja sama bersama-sama dengan kreator untuk menambah nilai di dalam industri AI ini sendiri. Baik, terima kasih Bang Sondang untuk inspirasinya. Nah, sebelum kita tutup, saya minta atau ya terima kasih, kita turun bareng-bareng sekarang. Ya terima kasih, kita berikan aplaus untuk Bang Sondang. Nah, untuk undian siapa yang beruntung hari ini, teman-teman ya dapat handphone. Jadi saya kasih waktu 1 menit untuk berdoa. Jadi Tuhan akan bingung yang mana yang aku akan penuhi doanya. Itu tergantung dari seberapa serius kita berdoa. Mohon bantuan Pak Parapak untuk mengambil siapa yang beruntung. Supaya nanti kalau ada yang nggak dapat marahnya ke Pak Parapak ya, jangan ke saya. Sama Ibu Stefani. Mana? Iya. Pak Parapak tadi juga masukin. Wah, ini jangan sampai ada kasus ini. Ya, silakan ambil 2. Ini 4 ya? Iya, 4 HP yang akan dibagikan. 2? Iya, nanti Bu Stefani 2 ya. Ini mewakili generasi. Iya, oke. Ambil 2 juga. Baik, Pak Parapak, siapa yang beruntung? Wow, ini harus hati-hati nih. Bacanya ini. Ini Saudara Irfan dari Hukum. Irfan Hukum. Kita hitung 1, Irfan. 2, memang Irfan nasibnya ini aduh. Angus, ya. Nanti walaupun dia di toilet bilang angus ya. Oke. Next. Oh, ke toilet dulu, kasihan. Ini ada orangnya. Irfan, nyaris saja kamu. Lain kali kalau ada undian kamu jangan kencing. Ya. Ini nasihat yang terbaik yang pernah kamu dapatkan. Oke. Irfan ya. Benar kamu ya. Jurusan apa? Hukum. Oke, tunggu di sini dulu ya. Baik, ada orangnya Pak Parapak. Iya, sekarang yang kedua. Sekarang yang kedua, Gwen Lase, HI tahun 24. Wah, Gwen. Baik, Bu Stefani, siapa yang beruntung? Udah diintip? Belum, oke. Anggrit Nursing. Anggrit. Agak unik namanya. Oh ada, ayo ke sini. Lari, karena 1 detik kamu telat, hangus. Yang nggak dapat selalu bilang, hangus, cepat sekali. Ya. Oke, tinggal 1 lagi. Adi Hadiat, Hubungan Internasional. Hadi, oh ada, mewakili generasinya ya. Iya. Baik kalau gitu, untuk sementara memang barangnya belum ada, jadi berupa brosur dulu ya. Ada. Ini silakan langsung dibagikan. Bu Stefani, Pak Parapak tolong langsung kasihkan ke mereka. Ini hadiah. Baik, kita berikan aplaus bagi yang sudah menerima. Ya, rezeki tak akan kemana. Baik, silakan. 1 lagi, ya silakan. Ini mahasiswa tahun berapa? Oh, kakak kelas karyawan. Oke, memang Tuhan itu adil, dia tahu.
Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah acara kita. Terima kasih atas dedikasi waktu dari teman-teman semua. Terima kasih untuk daya tahannya selama berapa jam tadi kita ini. Dan semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Bagi yang mau foto, saya pribadi bersedia. Saya nggak tahu Bu Stefani harus jalan. Harus jalan. Boleh foto dulu. Mungkin kita ada thank you gift juga untuk Bang Andi. Terima kasih Bang, udah datang ke-5 kalinya. Ditunggu ke-6 kali ya Bang. Ini mungkin jangan dipakai sendiri ya Bang ya, buat istri aja. Ini bros. Dia buat istriku, ini bukan duta. Iya, tapi kan nanti makin disayang ya Bang. Terima kasih UPH. Nanti setiap kali dipakai boleh ingat UPH ya Bang. Ini modelnya, desainnya pensil. Anak Papua yang menggunakan ranting pohon untuk memperpanjang pensil bisa dipakai. Kembaran. Oke, kalau gitu kita pakai pada acara yang sama nanti ya. Boleh. Oke, terima kasih. Keren, ada cerita di baliknya. Didukung oleh